Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengurai bagaimana malam Lailatul Qadar memiliki kemuliaan, keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sebelum kita mengurai keunggulan atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar, perlu kita ketahui dan kita tegaskan kembali bahwa Al-Quran Allah simpan di Lauhil Mahfud. Jadi Allah simpan Al-Quran itu di Lauhil Mahfud. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majid fi Lauhil Mahfud. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia itu ada di Lauhil Mahfud. Maka ini menjadi sebuah tanda akan kekuasaan Allah bahwa ternyata apa yang akan terjadi di alam semesta ini dan di dalam kehidupan dunia ini semuanya ada sebuah panduan, ada sebuah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh luar biasa, yang dimana kita tahu bersama bahwa di dalam Al-Quran itu ada Al-Quran yang turun dengan sebab-sebab sebuah peristiwa atau karena sebab adanya sebuah pertanyaan, sehingga Al-Quran itu turun untuk menjawab sebuah pertanyaan ataupun untuk menjawab sebuah fenomena ataupun peristiwa. Maka dari Lauhil Mahfud ini Allah turunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah itu secara langsung. Nah, ini kita harus pahami bersama. Jikalau kita tidak bisa memahami ini, agak bingung. Al-Quran kan diturunkan secara berangsur-angsur. Tetapi dalam ayat lain Al-Quran itu diturunkan secara langsung. Nah, ini Al-Quran yang diturunkan secara langsung, maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Keterangan ini kita dapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan ini adalah bulan alladzi unzila, yang dimana di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk Allah wal furqan, dan sebagai pembeda, sebagai standar pembeda yang benar dari Allah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan hal ini kita dapati juga dalam surat yang kita sering dengar dan lantunkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya
kami menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Jadi secara langsung dari Lauhil Mahfud ke langit dunia atau Baitul Izzah. Adapun Al-Quran dari Baitul Izzah, Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun dari semenjak di Mekah lalu hijrah ke Madinah. Tentu di sini ada ayat-ayat yang turun untuk menjelaskan suatu perkara, untuk menjelaskan suatu pertanyaan dan lain sebagainya. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang turun memberikan syariat, ketentuan, perintah dan lain sebagainya yang tidak ada asbabnya, yang tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, itulah pondasi kita untuk memahami bagaimana historis turunnya Al-Quran, sehingga ketika kita masuk ke dalam pembahasan malam Lailatul Qadar dan keutamaannya, kita akan lebih memahami dan pemahaman kita lebih mantap. Selanjutnya, marilah kita mengurai keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu spesial? Bahkan orang-orang yang ingin bertakarub kepada Allah, ingin memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mereka dengan sukarela, dengan penuh semangat datang ke masjid ataupun i'tikaf di masjid di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil. Mereka benar-benar mencurahkan waktu, energi sampai bergadang-gadang, ya, lamanya mengisi malam itu dengan ibadah, dengan tafakur, dengan membaca Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka begitu termotivasi dengan keunggulan, keutamaan di malam Lailatul Qadar. Dan tentu hal ini harus menjadi bahan renungan untuk kita, harus menjadi bahan motivasi untuk kita yang ibadahnya masih belang betong, kalau bahasa Jermannya itu, masih ngalor ngidul, masih naik turun ibadahnya. Ini harus menjadi sebuah motivasi agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak menyia-nyiakan 10 terakhir di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, karena mereka yang tahun lalu melaksanakan ibadah Ramadan dan Allah tidak takdirkan untuk ketemu dengan Ramadan tahun ini, bisa jadi mereka juga tidak terpikirkan dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, bahwa tahun lalu itu adalah bulan Ramadan yang terakhir buat mereka. Dan bisa jadi juga tahun ini adalah tahun Ramadan yang terakhir untuk kita. Lalu apakah kita akan menyia-nyiakannya? Apakah kita masih bersombong, sombong ria, merasa diri akan panjang umur dan lain sebagainya? Padahal kematian itu adalah sebuah misteri yang orang siapapun itu tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka seyogianya nasihat dari Aisyah radhiyallahu anha untuk melembutkan hati kita, untuk mewaraskan diri kita, haruslah kita itu sering mengingat kematian untuk melembutkan hati, untuk menyadarkan dan mewaraskan diri kita bahwa kita pulang kampung ke negeri akhirat, kita mengalami fase kematian, bisa jadi kapanpun dan dimanapun. Itulah yang menjadi melembutkan hati kita agar tidak menyimpan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, kebencian, dan lain sebagainya. Kita melepaskan itu semua dan kita mengisi tangki jiwa kita, mengisi ruang hati kita itu dengan cinta, kasih sayang, dan kefokusan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keutamaan yang pertama adalah di malam Lailatul Qadar ini Allah lipat gandakan
siapa yang beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga salah satu hikmahnya kenapa umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di sini Allah memberikan sebuah surprise, memberikan sebuah pemberian yang sungguh luar biasa, yaitu untuk menyalip amal-amalan umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, yaitu kita diberikan sebuah momen yang spesial, di mana momen spesial ini Allah lipat gandakan umur kita, lipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, sama berimbang dengan 1000 bulan. Atau jikalau dikalkulasi, bisa jadi sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, ini kan sebuah tanda kasih sayang Allah kepada kita, sebuah kesempatan emas. Yuk, siapa yang ingin mengumpulkan pundi-pundi pahala kebaikan untuk pulang kampung, yuk maksimalkan di malam Lailatul Qadar ini. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi di malam Lailatul Qadar itu perumpamaannya khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keutamaan pertama yang harus memotivasi kita untuk sama seperti saudara kita yang lain yang bersemangat dalam beriktikaf, semangat dalam memaksimalkan malam Lailatul Qadar dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara utuh di malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu adalah firman Allah yang agung, firman dari Sang Pencipta alam semesta. Maka sesuatu yang agung diturunkan pada waktu dan momen tertentu, maka hari dan waktu itu menjadi mulia. Kenapa? Karena diturunkan pada waktu itu firman Allah, sesuatu yang agung di alam semesta ini. Maka ini yang menjadi sebuah poin untuk kita bahwa di malam Lailatul Qadar kita maksimalkan dengan membaca Al-Quran, dengan tadabbur firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga juga, selain malam Lailatul Qadar di dalamnya diturunkan Al-Quran, sesuatu yang agung, ternyata malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi double. Bukan hanya karena ada Al-Quran yang agung turun pada malam itu sehingga malam itu menjadi terbawa keagungannya ya dengan Al-Quran, tetapi pada malam itu juga ternyata malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatim mubarak." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka kita bisa memperhatikan hadis-hadis yang lain yang ada di video yang lain, bagaimana tanda dari malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam-malam yang biasanya. Selanjutnya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, ternyata pada malam itu para malaikat turun ke bumi dan juga Jibril alaihissalam turun ke muka bumi dengan membawa kedamaian dan kesejahteraan. Hal ini kita bisa pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu para malaikat turun dan juga Jibril alaihissalam dengan membawa
perintah atau dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian sampai waktu fajar tiba. Itulah keutamaan selanjutnya, yaitu para malaikat dan Jibril turun untuk mengatur segala urusan dengan membawa keselamatan dan kesejahteraan untuk umat manusia sampai waktu fajar tiba. Dan terakhir, keutamaan bulan Ramadan bisa kita pahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka yang all out dalam beribadah pada malam itu, yang memaksimalkan ibadah mereka, yang menguras energi mereka untuk bersujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya jangan disia-siakan ini malam Lailatul Qadar ini. Dia sampai bergadang berjam-jam lamanya sampai terbit fajar, enggak mau kehilangan momen yang spesial ini. Bagi mereka Allah janjikan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min danbih." Barang siapa yang qama, dia memakmurkan, dia mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya karena iman kepada Allah, karena mengharap pahala dari Allah, maka sungguh gufirallahu ma taqaddama min danbi, maka Allah akan hapus segala dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, begitu banyak sekali keutamaan di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah kita hanya berpangku tangan? Apakah kita hanya menikmati kolak saja menjelang buka puasa dan menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa di 10 terakhir bulan Ramadan? Semoga Allah takdirkan kita, keluarga kita, keturunan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita diberikan kekuatan, hidayah, dan taufik Allah untuk mengisi malam Lailatul Qadar dengan semaksimal mungkin, dengan ibadah dan taqarrub yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun bisa keluar dari bulan Ramadan dengan dosa dan kehilapan yang Allah sudah ampuni. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.